Bapak melakukan investigasi juga. Betul. Dari mana Bapak mendapatkan peluru-peluru itu? Ya kan saya investigasi. Bapak investigasi sendiri? Ya sendiri. Lewat siapa, Pak? Ya lewat orang saya, kan saya banyak orang. Ya kan pegawai saya banyak. Oh, Bapak kerahkan pegawai Bapak? Iya dong, kan ada bagian risk management unit saya untuk jalan. Lu coba lihat ini namanya ini, coba periksa. Terus di rumahnya, itu celananya yang hilang sama polisi juga saya suruh nyariin. Sampai ke sampah-sampah kemana-mana. Soal Hani pada saat diperiksa di Dokter Budi Waluyo, apa yang terjadi pada waktu itu Bapak boleh sampaikan? Saya tanya nih sama dokter Didi, saya pegang dia, saya ajak dia ke ruangan. Dok, ini anak nggak minum dok, dia cuma ngetes doang dikit. Iya memang nggak ada apa-apa. Kalau gitu tolong anak saya di CT scan, diperiksa semua. Sehat nih anak ini, nggak ada apa-apa. Awalnya kira seperti kira jantung dan lain tapi sebagainya. saya begitu lihat mulutnya tuh udah hitam. Saya bilang ini pasti something wrong, mulutnya hitam kok. Amunisinya si polisi federal ini mungkin sudah ada. Kan pasti dihukum mati nih orang, udah pasti 340 pasalnya kan gitu. Maksudnya ada indikasi pidana lain dari AFP terhadap Jessica? Ya pasti begitu. Pak Dermawan kan bicara dengan keyakinan Bapak dan beberapa hal juga mendahului dari penyidikan polisi. Bapak bahkan menurunkan tim sendiri ya dalam tanda kutip. Bapak tidak khawatir kalau ada gugatan dari pihak seberang, pihak Jessica terhadap pernyataan-pernyataan Bapak karena keyakinan Bapak yang begitu dalam? Secangkir kopi yang biasa dinikmati di sebuah kedai oleh generasi terkini. Tak menyangka ada motif yang luar biasa berbeda. Sianida yang biasa digunakan pada masa peperangan atau konspirasi kejahatan tingkat tinggi justru digunakan untuk membunuh orang yang bukan siapa-siapa. Meski ada pertanyaan besar, mengapa seluruh rencana ini bisa berjalan? Saudara saya Aiman Wicaksono, saya akan mewawancarai ayah dari korban kopi beracun dalam episode Di Balik Racun Mirna. Kematian Wayan Mirna Salihin menjadi perhatian publik sejak 6 Januari lalu. Wanita berusia 27 tahun itu meninggal pasca meminum es kopi Vietnam saat bertemu dua rekannya, Jessica Kumala Wongso dan Hani di Cafe Olivier, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta. Yang ada hubungannya, saya sedih aja teman saya meninggal ya. Kita membantu polisi kan lagi bekerja keras buat mengungkapkan siapa gitu yang balik ini semua. Saya juga maunya tuh kayak gitu yang terbaik saja. Mbak, di dalam kopi Mirna ini kan ditemukan zat sianida. Kamu tahu nggak asal itu dari mana? Saya tidak tahu. Kejanggalan kematian Mirna membuat keluarga memutuskan untuk melakukan otopsi pada jenazah Mirna. Mengejutkan, hasil otopsi menyatakan bahwa kematian Mirna tidak wajar. Pasalnya, terdapat pendarahan yang tak biasa pada bagian lambung Mirna. Hal ini disebabkan adanya senyawa sangat beracun, sianida, yang terkandung dalam kopi yang diminumnya. Belakangan diketahui, kandungan racun sianida dalam segelas kopi Mirna malah bisa membunuh lebih dari 30 orang sekaligus. 3 minggu berselang, berbagai barang bukti sudah dikumpulkan guna melakukan penyelidikan. Memeriksa semua saksi, mendatangkan 3 psikiater forensik, bahkan melibatkan kepolisian federal Australia. Kini akhirnya polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus tewasnya Mirna. Kan kita tahu faktanya sudah ada, yang bersangkutan yang mesen kopi, yang bersangkutan yang bayar, yang bersangkutan yang bikin acara, kan gitu kan? Polisi menjerat Jessica dengan pasal pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal itu, Jessica harus menghadapi ancaman pidana penjara dengan ancaman maksimal hukuman mati.
Pro kontra terus mewarnai perjalanan kasus Urban yang tidak biasa ini. Benarkah Jessica adalah pelaku tunggal pembunuh Mirna, atau justru ada aktor intelektual lain di belakangnya? Pengadilan yang akan membuktikan kebenarannya. Saudara, saya temui ayah anda almarhumah Wayan Mirna Salihin. Setelah 12 jam saya menunggu dan saya bisa bertemu dengan Pak Dermawan Salihin. Terima kasih Pak Dermawan telah menerima saya di program Aiman walaupun saya harus menunggu lama, dan saya tahu Bapak luar biasa sibuk. Bapak kesibukannya selain di kantor beberapa hari ini, beberapa pekan ini tersita perhatiannya, tersita waktunya untuk mengawal kasus ini. Saya di sini diwawancari oleh Pak Aiman bukan mau menjelaskan atau memastikan bahwa apa yang saya katakan ini untuk membela Mirna habis-habisan, bukan. Memang saya memang ayahnya, ya. Saya bicara apa adanya. Saya tidak lebihkan, nggak kurang. Naluri orang tua itu bergerak. Jadi saya lakukan hal-hal yang investigasi yang mungkin polisi miss atau kelewatan gitu. Nah, karena anak-anak ini kan di Australia sekolahnya, ketiga-tiganya ini. Jadi setelah Mirna dan Sandy lulus, terus adiknya lulus, saya juga datang ke Australia. Baik-baik saja mereka semuanya, teman Mirna. Gak pernah ada masalah? Gak pernah. Sudah 8 tahun. Setelah menikah dengan Arif yang tinggal di Melbourne, dia kan di Sydney. Itu langsung dia dibunuh orang. Lalu saya bergerak lah. Saya bilang kenapa dibunuh? Ya seperti orang bangun tidur lah, kayak saya waktu itu ngimpi juga, lu kok ternyata ada ini seperti ini gitu. Orang yang berkepribadian seperti ganda gitu ya. Kalau menurut Profesor Sarlito sih katanya nggak ganda, katanya sehat, pinter, cerdas. Ya memang cerdas dia. Tapi ada sisi gelap yang mungkin belum kelihatan di situ. Tapi sama saya kedetek. Karena pengalaman saya berlanglang buana di luar negeri, banyak saya ketemu orang, banyak saya bergaul dengan orang. Itu semuanya saya dapatkan sehingga saya tahu, oh ini ada something wrong yang di luar normal gitu. Bapak tiba-tiba kan terbuka, kemudian sangat yakin dengan jawaban Bapak. Dari mana Bapak punya keyakinan akan apa yang Bapak yakini sekarang? Terkait dengan kejiwaan Jessica, perlakuan Jessica terhadap anak Bapak. Saya kasih satu contoh ya. Pada saat diperiksa oleh salah satu orang Polri di Polda, beliau mengalami sendiri itu. Jadi lagi Jessica ini dipanggil, diinterview, diajak komunikasi. Panjang lebar singkatnya begini, toto dia blank, hilang begitu. Setelah blank itu dia ngomong begini, Om, emang Mirna meninggal ya? Hah? Dia berdiri, bulu kuduknya dia bilang, dia manggil Om itu ke polisinya? Iya. Oke. Katanya si Omnya bilang, enggak, hidup. Oh hidup ya, terus dia nyengir. Nyengir memberi tanda di sini nih senyumnya tuh naik.